Tuhan Yesus membawa kehidupan bagi semua orang, dan hendaklah kita bersaksi sebagaimana pengalaman Yohanes bersaksi di dalam tulisan, dan hendaklah kita pula bersaksi kepada orang lain di dalam setiap perjumpaan maupun di dalam tulisan. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Sabtu 27 Mei 2023. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita memasuki novena Roh Kudus hari ke-9. Dialah murid yang telah menuliskan semuanya ini, dan kesaksiannya itu benar. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau telah menggembirakan dengan kehadiran Roh Kudus-Mu melalui Yesus Kristus Putra-Mu yang telah mengutusnya menjadi roh kebenaran dan roh penolong bagi kami semua. Kami mohon bimbingan-Mu, kami mohon penyertaan-Mu. Semoga kami senantiasa hidup, selalu bersukacita dan berkobar-kobar berkat kasih karunia Roh Kudus, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 21 ayat 20 sampai dengan ayat 25. Setelah Yesus yang bangkit berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Petrus berpaling dan melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus. Dia inilah yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku mengendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku mengendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini, dan yang telah menuliskannya. Dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Yohanes adalah murid yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Teladan hidup Yohanes, di dalam keheningan ia menuliskan pengalamannya secara pribadi
yang menjadi saksi Kristus di dalam tulisan yang kita baca dalam kitab Injil Yohanes. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, salah satu menjadi pribadi yang setia mengikuti Yesus adalah kita berani untuk terus belajar dan mau belajar, mendengarkan dan selalu mendengarkan. Kita memasuki keheningan, memperdalam iman, mendengarkan dan mengamati dengan teliti, serta mencatatnya di dalam hati kita, sehingga kita mengetahui apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus membawa kehidupan bagi semua orang, dan hendaklah kita bersaksi sebagaimana pengalaman Yohanes bersaksi di dalam tulisan. Dan hendaklah kita pula bersaksi kepada orang lain di dalam setiap perjumpaan maupun di dalam tulisan. Saudara-saudari, kehadiran kita menjadi saksi hidup bagi orang lain. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber pembaruan hidup, Engkau telah memindahkan kami dari dunia lama yang menuju kematian ke dunia baru yang membawa kehidupan. Semoga kami meninggalkan pandangan hidup lama dan membarui diri dalam terang Roh Kudus dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah. Ibadat sabda sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya.